Lalu ada kelompok minoritas mengatakan tahlilan sesat, tahlilan gak bener, gak ada dalilnya, kenduri haram, sesat. Ada yang bilang begitu. Nah, ini bahayanya. Menyalahkan golongan mayoritas itu bahaya. Mengapa? Umat Islam ini banyak ulamanya. Gak mungkin para ulama kita dari dulu sembarangan, saudara, merekomendasikan atau melegalisir suatu tradisi kalau tidak punya dasar yang kuat. Dan ini memang benar-benar kuat dasarnya. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para asatidz, para tuan guru, para kuliah, para abu, sahabat saya Ustaz Abdul Majid Daniel selaku pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara yang menyertai saya selama safari di Pulau Nias sejak hari Jumat yang lalu. Juga pengurus cabang Nahdlatul Ulama Nias Selatan, ketua Pemilihan maupun Pemilihan, juga ketua Majelis Ulama Indonesia Nias Selatan, pimpinan ormas, jajaran pengurus jajaran Masjid Agung, perwakilan dari Polres, perwakilan dari Darlangan, Dalam Adat, juga pimpinan Muslimat NU Nias Selatan, pimpinan Fatayat juga, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini dalam rangka Takbir Akbar peringatan tahun baru Islam 1444 Hijriah bersamaan dengan momen proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semuanya yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah untuk pertama kali saya bisa menginjakkan kaki di Pulau Nias sejak hari Jumat kemarin lusa. Kalau daerah-daerah lain di Indonesia mulai dari Sabang sampai Jayapura sudah biasa sering. Nias ini baru sampai di sini sekarang. Dan saya selama keliling-keliling di Indonesia, ke Medan, ke Sumatera Barat, ke Riau, ke Jambi, terus ke Timur. Kalau orang-orang ngobrol itu saya perhatikan ngerti apa yang dibicarakan, walaupun kadang-kadang kurang ngerti. Tapi begitu sampai di Nias, saya dengarkan orang-orang Nias kalau berbicara saya tidak ada yang ngerti. Ini bahasa apa? Apa bahasa Arab? Mau dibilang bahasa Arab bukan? Atau bahasa apa? Tidak ngerti sampai sekarang. Ini Nias. Dan ini dari kemarin mulai hari Jumat. Setiap berkumpul mereka bicara pada saya bahasa Indonesia, nanti menoleh pada kawannya bahasa lain. Apa menoleh ini membicarakan saya atau gimana? Kok orang dibikin tidak ngerti? Saya kebetulan kesini ditemani kawan yang biasa menemani saya, Temu Rizal, orang Aceh dari Medan. Dan alhamdulillah sampai di Nias Selatan berjumpa tetangga saya dari Jawa Timur.
Ustaz Khairul Anam yang kebetulan guru negeri di MI, dan kawan saya Teguh Rizal jumpa juga dengan orang Aceh tetangganya di sini. Sama-sama juga tetangga. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, mengapa kita ini memperingati tahun baru Islam? Tahun baru Islam ini diawali dengan hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Jadi sejak Rasulullah hijrah ke Madinah sampai sekarang itu sudah berlangsung 1444 tahun. Mengapa dari hijrah? Tahun baru Islam ini kok dari hijrah? Karena hijrah ini sangat penting. Pentingnya bagaimana pesan baginda Rasulullah SAW, hajiru awladakum turiku awladakum majdan. Berhijrahlah kalian dengan meninggalkan kampung halaman kalian, maka kalian akan mewariskan kemuliaan bagi anak-anak kalian. Mungkin dulu ya orang-orang Islam yang ada di sini, apa ayahnya atau kakeknya, leluhurnya ada yang hijrah dari Padang. Hanya Pak Majid ini kayaknya tuh kayak orang Padang. Mungkin ada yang hijrah dari Aceh, ada yang hijrah dari Medan, bahkan juga hijrah dari Jawa, dari mana-mana. Ini penting hijrah. Dengan hijrah ini Allah memberikan kemudahan pada kita. Dan orang ini kalau berhijrah, misalnya lahir di Padang, atau seperti Ustaz Khairul Anam lahir di Jawa hijrah ke sini, atau tadi siapa yang dari Aceh, Pak Abu ya, Pak Abu Bakar, itu kalau perlu matinya di sini juga, jangan kalau sakit pulang kampung. Karena kadang hijrah setelah sakit pulang kampung mati di kampung. Mengapa? Karena rugi. Orang itu kalau meninggal di tempat hijrah, sabda Rasulullah SAW, man mata fi ghairi maulidihi qisa bainahu wa baina makani mautihi bu'atun minal jannah. Siapa yang meninggal dunia di luar tempat kelahirannya, maka oleh Allah akan dikubur dari tempat kelahirannya ke tempat dia meninggal sebagai lahan tempatnya besok di surga. Karenanya Ustaz Khairul Anam jangan pulang ke Jawa lagi. Dia sampai mati di sini aja. Atau Pak Abu jangan pulang ke Aceh seperti mati di sini aja. Mengapa? Karena kalau meninggalnya di sini dari tempat kelahirannya dibidik ke sini, oleh Allah diukur sebagai tempatnya di surga. Ini faedahnya orang meninggal di luar kampung halaman dan termasuk mati syahid. Kalau kadang-kadang ya hijrah, tapi bangun rumah di Aceh atau di Jawa, di mana nanti setelah tua pulang, gak jadi hijrahnya, gak mati syahid matinya, mati biasa. Ini hijrah. Nah saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan pada malam ini terkait dengan momen hijrah. Karena dengan hijrahnya Rasulullah SAW, umat Islam ini diberi kemenangan. Saya akan membicarakan bagaimana anugerah Allah yang diberikan kepada umat Islam. Ini agar kita tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Maksudnya apa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mendeklarasikan
bahwa umat Islam itu adalah umat terbaik. Umatnya Rasulullah ini umat terbaik. Maksudnya umat Islam ini umat terbaik, perbandingannya dengan siapa? Maksudnya umatnya Rasulullah ini lebih baik, lebih mulia dan lebih utama daripada umat-umat para nabi terdahulu. Lebih mulia. Sabda Rasulullah SAW, "Antum tuna sab'ina ummatan." Kalian umatku penyempurna 30 golongan. Umat manusia sejak masa Nabi Adam sampai umat terakhir jumlahnya 70. Umatnya Rasulullah ini umat penyempurna. Namanya penyempurna, namanya penutup. Saudara kalau undangan kenduri, undangan makan-makan di rumah orang, biasanya ada makanan penutup. Apa istilahnya makanan penutup? Cuci mulut ya. Dibilang cuci mulut, padahal bukan cuci mulut itu saudara. Karena setelah masuk kotor lagi. Itu maksudnya cuci rasa. Mengapa cuci rasa? Biasanya lembut-lembut, manis-manis biasanya. Itu namanya makanan penutup, disebut cuci mulut. Nah, umatnya Rasulullah ini umat penutup. Karena umat penutup, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Kalian adalah umat terbaik dan umat yang paling mulia di hadapan Allah azza wa jalla. Artinya apa? Umatnya Rasulullah lebih mulia daripada umatnya Nabi Adam, lebih mulia daripada umatnya Nabi Nuh, lebih mulia daripada umatnya Nabi Idris, lebih mulia daripada umatnya Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi-Nabi yang lain. Mengapa umatnya Rasulullah ini lebih mulia, lebih baik, lebih utama? Apakah karena umatnya Rasulullah ini paling lama beribadah atau karena paling banyak beramal? Bukan. Bukan karena paling lama beribadah, bukan karena paling banyak beramal. Karena kalau penilaian paling baik, standarnya paling lama beribadah, diukur dengan lamanya ibadah dan banyaknya beramal, umatnya Rasulullah ini ibadah dan amalnya paling sedikit dibandingkan umat-umat para nabi terdahulu. Mengapa? Umat-umat para nabi terdahulu saudara, orangnya besar-besar, usianya panjang-panjang. Bayangkan umatnya Nabi Adam itu fisiknya tingginya rata-rata 30 meter. Ini Masjid Agung ini ke atas berapa meter ini? Paling 15 meter. Umatnya Nabi Adam tingginya 30 meter, besarnya ke samping 3,5 meter. Usianya rata-rata di atas 1000 tahun. 1200, 1500, 1700, 2000, 2500. Ini umatnya Nabi Adam. Pada masa Nabi berikutnya oleh Allah mulai dikurangi. Orangnya sudah semakin pendek, usianya semakin pendek. Nabi berikutnya dikurangi lagi. Nabi berikutnya terus berkurang sampai Nabi yang terakhir, Nabi kita waktu wafat usianya berapa? 63 tahun. Karena Nabi kita ini usianya 63 tahun, maka umatnya kurang lebih segitu. Karenanya sabda beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Likulli syai'in hasad." Apa saja ada masa-masa panennya. Saudara tanam jeruk, nanti buahnya ada masa panen. Kalau nggak dipanen nanti busuk. Saudara tanam apa lagi? Semangka, tapi kayaknya nggak ada semangka di sini. Mungkin dari luar ini. Atau di sini tanam padi
padi, tanam jagung, tanam pisang, ada masakannya. Nah, jadi apapun ada masakannya. Saudara ternak ayam ada masakannya. Wa asabu ummati bainas sittin was sab'in. Masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Apa maksudnya masa panen umatku? Artinya meninggalnya umatku. Jadi umatnya Rasulullah ini meninggalnya rata-rata antara 60 sampai 70. Karenanya saudara-saudara, kalau usianya sudah masuk 60, yang rajin beribadah. Mengapa? Karena sudah masuk masa apa? Cuma tinggal menunggu giliran. Malaikat Israel sekarang di mana? Kapan kesini? Tinggal menunggu aja. Ini antara 60 dan 70. Kalau lebih 70 belum dipanen, mungkin dapat bonus. Tapi bonus itu biasanya tak lama, sebentar. Itu kalau sehat saudara. Kalau sejak usia 40 sudah punya penyakit, 50 punya penyakit, harus lebih aman, berhati-hati. Mengapa? Khawatir ini panennya mudah. Dipanen mudah. Sama dengan orang tanam jagung. Mestinya jagung dipanen ketika kering ditangkai. Kadang-kadang masih hijau, dipanen duluan. Mengapa? Karena mau direbus. Nah, ini usianya umatnya Rasulullah paling pendek. Orangnya juga pendek-pendek. Terutama orang Indonesia. Orang Indonesia ini rata-rata 2 meter ke bawah. Gak sampai 2 meter. Karenanya walaupun orang Indonesia jamaah umrohnya paling banyak yang berangkat, sampai di Masjidil Haram gak kelihatan. Mengapa? Pendek-pendek kalah tinggi dengan orang India, orang Pakistan, Afghanistan, orang Turki kalah tinggi. Makanya kalau umroh lalu tawaf atau sa'i pindah mazhabnya Ibn Hanafi atau Ibn Hambali yang gak batal wudu bersentuhan dengan perempuan. Kalau Ibn mazhab Syafi'i batal terus wudunya. Mengapa? Bolak-balik mukanya kebentur, tangannya perempuan yang tinggi. Ini orang Indonesia. Nah, walaupun begitu saudara, umatnya Rasulullah ini orangnya kecil-kecil, usianya pendek-pendek, amalnya sedikit, ibadahnya tidak lama. Umatnya Rasulullah lebih mulia daripada umat para nabi terdahulu. Umatnya Rasulullah lebih utama, lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu. Masuk surga duluan besok, asalkan tidak nyangkut di neraka. Asalkan gak kena kasus ya, atau ada kasus diampuni oleh Allah, masuk surga dulu. Nah, mengapa begitu? Mengapa umatnya Rasulullah ini paling baik, paling mulia? Di dalam Al-Quran disebutkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Kalian senantiasa memerintahkan kebaikan, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini karakternya umat Islam. Umat Islam ini diberikan anugerah karakter yang baik oleh Allah. Dimanapun umat Islam itu berkumpul, pasti ada yang ngajak bangun masjid, ada yang ngajak mendirikan mushola, mendirikan manasah, mendirikan surau, ada yang ngajak mendirikan TPQ, taman pendidikan Al-Quran, ngajak mendirikan madrasah diniyah, ngajak kumpul-kumpul baca yasin, baca tahlil, tabligh akbar. Ini umat Islam. Dimanapun umat Islam itu berkumpul seperti ini, karena memang oleh Allah diberikan anugerah karakter yang baik. Dan ini beda dengan agama-agama lain. Agama-agama lain itu tidak amar ma'ruf nahi munkar,
nggak seperti umat Islam. Jangankan umat Islam yang ada di negeri kita di Indonesia, yang mayoritas memang Muslim. Kadang ada saudara-saudara kita kerja ke luar negeri, kerja di Korea, di Hong Kong, kerja di Jepang, di Amerika, di Kanada, di Eropa. Sesama pekerja, karena sekarang ada media sosial, saling berkomunikasi. Lalu sesama Muslim dari Indonesia, kalau waktu liburan kumpul-kumpul. Setelah kumpul bagaimana saudara? Nanti berkenalan, setelah berkenalan masing-masing saling memperhatikan wajahnya. Siapa kira-kira di antara mereka yang kira-kira pantas diustadkan, diminta jadi ustaz, ngasih tausiah atau pimpin baca yasin. Padahal di kampungnya gak laku. Di kampungnya bukan ustaz, kerja ke Hong Kong, kerja ke Korea malah jadi ustaz. Dan nanti kalau ada libur panjang, para TKI yang ada di luar negeri itu iuran saudara. Setelah iuran bagaimana? Nanti mengundang ustaz-ustaz dari Indonesia. Saya pernah diminta ke Korea, ke Hong Kong, juga diminta ke Amerika, ke Kanada. Itu yang undang bukan orang Korea saudara. Kita gak bisa bahasa Korea. Yang undang yang orang Aceh, orang Padang, orang Medan, orang Jawa yang kebetulan kerja di sana. Nah, ini artinya apa? Umat Islam ini memang karakternya amar ma'ruf nahi munkar. Karena umat Islam ini karakternya amar ma'ruf nahi munkar, umat Islam ini menjadi umat yang istimewa. Apa istimewanya? Mayoritas umat Islam senantiasa berpegangan dengan ajaran yang benar yang disebut dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya di dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya apa? Umat Islam itu kalau membangun kesepakatannya dipastikan benar. Pasti benar, gak akan salah. Ini dalam ilmu agama, dalam ilmu fikih disebut dengan konsep atau teori ijma ulama. Karenanya mengikuti ijma itu hukumnya wajib. Karena ijma'nya umat Islam ini pasti benar. Mengapa pasti benar? Umat Islam ini ulama-ulamanya itu oleh Allah diberikan karakter yang baik, karakter amar ma'ruf nahi munkar. Karenanya kalau sepakat pasti benar. Kalau umat Islam tidak bersepakat, terjadi perbedaan pendapat, maka apa yang dijadikan sandaran, yang dijadikan simbol atau standar kebenaran? Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza ra'aytum ikhtilafan fa'alaykum bis-sawadil aqdam." Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan ajaran golongan mayoritas. Jadi kalau umat Islam ini berbeda pendapat, Rasulullah SAW berpesan ikuti golongan mayoritas. Mengapa golongan mayoritas? Umat Islam ini saudara umat paling mulia, paling baik. Oleh Allah diberikan karakter, diberikan anugerah karakter amar ma'ruf nahi munkar. Karena ulama-ulamanya ini senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, maka golongan umat Islam yang terbanyak, yang mayoritas, insya Allah itu yang berpegang teguh dengan kebenaran. Karena ulamanya ramai. Nah, golongan mayoritas ini yang pada akhirnya disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang minoritas bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena jamaahnya gak ada.
Yang mayoritas ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena jamaahnya memang ramai. Karenanya ajaran-ajaran mayoritas gak bisa disalahkan. Karena disalahkan yang menyalahkan yang salah. Ini contoh ya, umat Islam di Indonesia sejak dulu. Sejak Islam disebarkan di negeri kita, Islam ini disebarkan di negeri kita berupa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya ikut Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Ini contoh umat Islam ini sejak awal dulu. Kalau ada keluarganya meninggal dunia, biasanya diadakan tahlilan. Dirinya ada tahlilan. Kemudian selain tahlilan, nanti dari pihak keluarga biasanya memberikan hidangan makan. Itu apa namanya di sini? Makanan tahlilan. Kalau di Jawa, kata Ustaz Khairul Anam, namanya kenduri. Entah di sini apa namanya? Ya, kenduri ya, kenduri. Sejak awal dulu begitu. Lalu ada kelompok minoritas mengatakan tahlilan sesat, tahlilan gak benar, gak ada dalilnya, kenduri haram, sesat. Ada yang bilang begitu. Nah, ini bahaya ini. Menyalahkan golongan mayoritas itu bahaya. Mengapa? Umat Islam ini banyak ulamanya. Gak mungkin para ulama kita dari dulu sembarangan, saudara, merekomendasikan atau melegalisir suatu tradisi kalau tidak punya dasar yang kuat. Dan ini memang benar-benar kuat dasarnya. Tahun 2018 saya diundang di daerahnya dekat Pak Abdul, di Bernur. Tahu daerah Bernur Pak Abdul? Di Bernur. Tabligh Akbar. Di Aceh itu kalau tabligh akbar biasanya minta pada saya ceramah 3 jam. Nanti tanya jawab 1 jam. Karena acaranya 4 jam, biasanya di depan saya minumannya banyak macam. Ada yang kuning, ada yang agak kuning, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Karena lama ceramah. Kalau di Sumatera Utara biasanya ya cuma air mineral, paling jalan sedang. Mengapa? Karena tabligh akbarnya agak lama. Setelah tanya jawab, mereka tanya, Pak Kiai, mau tanya apa? Tanya apa? Ada yang mengatakan tahlilan itu gak ada dalilnya. Saya tanya sama dia, siapa yang bilang begitu? Itu Pak dosen. Nah, dosen yang bilang itu dosen agama apa dosen pertanian? Karena dosen itu banyak sekali, nggak jawab dia. Yang kamu tanyakan tahlilan itu apa bacaan zikirnya atau hidangan makanannya yang nggak ada dalilnya? Kata dia kedua-duanya jelas semua. Kalau yang dimaksud tahlilan ini bacaan zikirnya, tahlilan yang berupa bacaan zikir, itu bacaan zikir untuk menolong orang yang meninggal dunia. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati, saudara, bukan Buya dari Padang, bukan Abu dari Aceh, bukan muallim dari Medan, bukan kiai dari Jawa, bukan tuan guru dari Kalimantan, bukan. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang yang meninggal? Adalah baginda Rasulullah, saudara, yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Dalam kitab-kitab hadis, misalnya dalam Musnad Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad,
riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin al-Hina tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada saat dia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah bersama para sahabat ramai-ramai pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburan dan langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca Allahu akbar. Thumma qala la ilaha illallah. Lalu Rasulullah baca la ilaha illallah. Lama. Para sahabat baca juga. Falamman sarafa, ketika Rasulullah berhenti baca, qilalah, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, malaka tusabbihu fa tukabbir fa tuhallil. Mengapa engkau tadi baca tasbih, baca takbir, baca tahlil gak seperti biasanya? Apa jawaban Rasulullah saudara? Jawaban Rasulullah mengejutkan. Sabda beliau, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu. Sungguh hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Yang dijepit orang soleh saudara. Kata Rasulullah, hatta khasyitu alla yufarraja'an. Sampai aku khawatir orang ini gak dilepas oleh Allah dari jepitan kubur. Karena itu dibacakan zikir lama hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, zikir tahlilan yang kita baca untuk orang yang meninggal dunia itu bermanfaat. Jangan dibilang gak ada dalilnya, belajar dulu. Karena ulama-ulama dulu lebih alim daripada ulama sekarang. Yang sekarang ini sama dengan barang. Gimana? Sekarang ini banyak barang kaleng kan? Banyak barang KW kan? Walaupun ustaz sekarang yang kaleng-kaleng, KW-KW itu ramai saudara. Beda dengan dulu. Dulu kalau bukan ulama gak dianggap ulama dulu. Sekarang ini bukan ulama diulamakan, bukan ekbos diekboskan. Ini sekarang memang beda. Jangan dikira tahlil gak ada dalilnya. Dan hadis ini termasuk hadis yang mengerikan tentang alam kubur. Mengapa mengerikan? Karena yang meninggal ini orang soleh yang bersaksi kalau beliau ini soleh langsung baginda Rasulullah. Saksinya memang mantap. Kalau Rasulullah yang menyaksikan soleh pasti soleh saudara. Yang mensolatkan juga beliau. Rasulullah yang mensolatkan. Ini masih dijepit oleh alam kubur. Apalagi kalau cuma namanya soleh. Ya kadang ada orang soleh dunia, tapi namanya Pak Soleh. Atau mungkin solehah, tapi namanya memang soleh. Kalau Rasulullah yang bersaksi saudara pasti. Kalau kita yang bersaksi
bangsa kita ini toleransinya sangat tinggi. Biasanya kalau ada orang meninggal oleh Ustadz sebelum diberangkatkan kan dipersaksikan, saudara-saudara almarhum ini orang baik apa enggak. Walaupun enggak baik bilang baik semua. Cuma kalau enggak baik bilang baik sambil senyum-senyum. Ditanya sama kawannya sebelah, kok senyum? Ya kita tahulah almarhum itu gak enak sama keluarga. Toleransinya tinggi bangsa kita. Nah, ini tahlil. Artinya apa? Ada dasarnya. Karenanya tahlil yang bagus itu dibaca di kuburan. Selesai pemakaman, baca talqin, lalu baca tahlil ramai-ramai. Mengapa? Agar kalau dijepit oleh malaikat munkar nakir, dijepit pakai bunyi, segera dilepas. Karena malaikat itu bisa diremuk dengan baca zikir. Bisa. Cuma biasanya kan kita ini tahlilnya malam hari. Kalau di sini ba'da maghrib, jam berapa? Jam 7, setengah 8. Ba'da isya. Tahlilnya ba'da isya. Ba'da isya itu berarti jam setengah 9. Almarhum dikubur jam 9. Tahlilnya setengah 9. Itu berapa lama menunggu bantuan? Itu kan 12 jam. Coba saudara ke kebun lalu terjepit nunggu bantuan 3 jam. Kira-kira sebentar apa lama? Lama saudara. Ini tahlil. Kemudian yang kedua ya, selain tahlil ini kenduri. Mengapa ada kenduri? Kenduri ini artinya sedekah untuk orang mati. Ya karena memang dianjurkan sedekah untuk orang mati. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Shadaqah 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Artinya kalau ada keluarga meninggal, keluarga yang hidup dianjurkan bersedekah. Dasarnya apa? Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusib." Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Meninggalnya mendadak, tapi bukan karena COVID saudara. Dulu COVID belum ada. COVID ini penyakit eranya Pak Jokowi. Tapi alhamdulillah COVID gak sampai Nias, enggak kan? Karena berangkat dari Medan jatuh di laut, tenggelam di laut. COVID-nya gak nyampe ke sini. Karenanya orang sini santai-santai aja. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Kata laki-laki itu, saya kira seandainya ibuku sempat berkata-kata sebelum meninggal, pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabannya singkat tapi padat, na'am, iya. Artinya apa? Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu. Artinya apa? Sedekah untuk orang yang meninggal itu bermanfaat. Dan kita ini saudara, setiap kali bersedekah memang dianjurkan pahalanya diniatkan untuk orang tua kita yang meninggal. Mengapa begitu? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Mansur Ad-Dailami, sabda beliau, "Idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha 'an abawayhi." Apabila salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah,
maka niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kamu. Ada fakir miskin, kasih sedekah. Dalam hati pahalanya untuk almarhumah orang tua. Ada yatim piatu, kasih lagi untuk almarhumah orang tua. Ada janda sudah tua, kasih lagi untuk almarhumah orang tua. Ada pembangunan masjid, sedekah lagi untuk almarhumah orang tua. Ada tabligh akbar, bikin kue-kue atau bawa minuman. Dalam hati pahalanya untuk almarhumah orang tua. Mengapa diniatkan untuk orang tua? Fayakunu lahuma ajruha. Pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua. Kalau pahala itu mengalir pada kedua orang tua, lalu kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir. Wala yanqusuhu min ajriha syai'. Kamu yang bersedekah tidak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah kamu. Orang tua kamu pahalanya dapat secara penuh, kamu pahalanya juga Ini kalau sedekahnya diniatkan untuk orang tua. Kalau sedekahnya gak niat untuk orang tuanya gak dapat apa-apa, saudara. Dan pahala kamu pun tidak bertambah. Ini setiap bersedekah. Nah, setelah dalil-dalil seperti ini disebarluaskan oleh guru-guru kita, ulama kita, orang yang anti tahlil, orang salafi wahabi gak bisa jawab. Akhirnya apa? Mereka cari-cari alasan ngeles. Ada orang wahabi dari Penang, Malaysia, kirim video pada saya melalui YouTube dan grup WA. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Loh, katanya dulu sesat gak boleh. Sekarang bilang gak apa-apa. Enggak apa-apa. Siapa yang melarang? Gak ngaku kalau mereka yang melarang, saudara. Enggak, katanya gak apa-apa. Gak ada yang melarang. Cuma, loh pakai cuma mereka. Mereka ini memang jago ngeles, saudara. Apa ngeles itu? Ya gelak ya, cari-cari alasan. Kata dia apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan pakai kenduri, jangan pakai makanan, jangan pakai minuman. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid. Loh, suruh bangun masjid, saudara. Dari mana uangnya? Kalau kita ini setiap ada keluarga meninggal, lalu bangun masjid, nanti negeri kita jadi negeri apa ya? Maka setiap orang meninggal bangun masjid. Nah, mereka dan para ulama kita ini, saudara, merekomendasikan kenduri. Para ulama kita melegalisir sedekah makan dan minum. Itu dasarnya sangat kuat. Mereka tidak asal-asalan, saudara. Mengapa? Justru karena di dalam kitab-kitab fikih, saudara kalau belajar di daerah di Aceh atau pondok di Jawa atau di Medan, pondok-pondok besar ya. Kalau orang Nias ini biasanya ke Langitan. Ada yang mondok di Langitan. Mondok di sana nanti belajar kitab-kitab fikih, misalnya dalam kitab Minhajul Qawim atau kitab Fathul Wahhab atau kitab Syarah Mahalli dan kitab-kitab lain. Para ulama kita semuanya mengatakan afdhalus shadaqah al-ma'. Sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya nomor 1 adalah sedekah air. Thumma ta'am, nomor 2 adalah makanan. Air ini memang paling besar pahalanya, saudara. Makanan nomor 2. Mengapa sedekah air ini paling besar? Karena ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dunia, beliau bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyu shadaqati a'jabu ilaih? Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi, paling besar pahalanya untuk ibu saya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-ma', air. Air ini paling besar pahalanya. Mengapa air? Karena air ini paling dibutuhkan manusia.
Saudara kalau bangun tidur biasanya minum apa? Minum A. Kalau selesai makan, ada yang habis makan nggak minum? Pasti minum A. Sambil rokokan, ada yang rokokan? Rokokan pasti minum A. Kalau memasukkan obat waktu gak enak badan juga pakai A. Waktu naik pesawat mau mendarat, telinga ini biar gak sakit sambil minum A. Mendengarkan ceramah biar tidak bosan minum A. Sambil ceramah biar tidak serak-serak minum A. Ini sedekah paling afdal saudara, paling besar pahalanya. Dan sedekah air ini saudara, walaupun biayanya ringan, kadang nggak pakai biaya, jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Mengapa? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yuqifu bi ra'iyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing hampir mati karena haus, mau minum, melompat ke dalam sumur gak bisa. Akhirnya anjing ini mengelilingi sumur. Ini kejadian di Timur Tengah. Timur Tengah itu bersam saudara, jarang ada air. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israil melihatnya. Pelacur pulang kerja. Pelacur itu biasanya dulu kerjanya malam hari. Kalau siang hari pulang, itu pelacur dulu. Kalau sekarang ini kadang lebih parah saudara. Mengapa? Kerjanya siang tambah parah. Pelacur ini pulang kerja, ketika mendekati sumur, kelihatan anjing mengelilingi sumur, hampir mati karena haus. Hatinya merasa iba, merasa kasihan. Karena iba, karena kasihan, fanaza'at muqaha, pelacur tadi melepas sepatunya. Dulu itu pelacur kerja pakai sepatu. Kalau sekarang kerjanya pakai apa? Gata, tahu? Gata, dan memang tidak boleh nggak boleh tahu. Pakai sandal, pakai sepatu, bukan urusan kita. Kalau tahu nakal berarti. Setelah melepas sepatunya, fastaqat lahu bihi. Pelacur tadi mengambil air ke bawah pakai sepatunya. Fasaqat bihi. Lalu pelacur itu ngasih minum anjing pakai sepatu. Setelah anjingnya minum, lalu seger, anjingnya pergi. Pelacur ini pulang saudara ke rumahnya. Sampai di rumah, pelacur ini kemudian meninggal dunia. Mengapa? Mungkin malamnya kena vaksin langsung 3. Jadi overdosis. Apa yang terjadi saudara setelah mati? Sabda Rasulullah SAW, "Faghfira laha." Allah ampuni dosa pelacur itu sebab ngasih minum anjing. Padahal yang dikasih minum adalah pelacur, lah diampuni dosanya. Nah, berdasarkan hadis ini, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kalau kamu merasa banyak dosa, yang senang sedekah air minum. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal ngasih minum air. Apalagi kalau yang dikasih minum itu manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Apalagi manusianya umat yang paling mulia saudara. Apalagi Islamnya Ahlus Sunnah wal tambah mantap itu.
Saudara pernah kasih minum anjing? Ibu-ibu pernah kasih minum anjing? Enggak pernah. Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan apa? Hah? Diambilkan kah? Padahal anjingnya lapar. Ya gak apa-apalah. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama di dalam kitab-kitab syarah hadis, dalam syarah Muslim, dalam kitab Tauqabul Wahhab, dalam Fathul Bari, orang saudara punya hewan ternak, misalnya punya kambing, punya ayam, punya kucing, dikasih makan, dikasih minum, itu mengurangi dosa saudara. Dosa saudara dikurangi oleh Allah. Karenanya kalau merasa banyak dosanya, yang banyak ayamnya. Merasa banyak dosanya, yang banyak kucingnya. Untuk mengurangi dosa, padahal itu ternak hewan. Apalagi kalau yang diternak itu manusia. Karenanya bapak-bapak ini ya, ngasih makan anaknya, ngasih makan istrinya, dosanya dikurangi oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anaknya. Yang rajin bikin apa? Ma, bikin anak lagi. Untuk apa Pak? Kurangi dosa. Untuk kurangi dosa saudara. Kalau masih banyak dosanya, tambah istri. Untuk kurangi dosa, istrinya protes. Bang, abang ini kawin lagi ya. Ma, abang ini banyak dosa loh. Katanya kalau masih belanja mama, belanja istri, dosa abang dikurangi. Kalau cuma mama yang mengurangi, kapan habisnya? Ini biar cepat habis mah. Makanya nambah istri lah. Ini berarti suaminya ahlus sunnah wal. Ini sedekah minum. Artinya apa saudara? Sedekah minum itu besar pahalanya. Yang kedua, yang juga besar pahalanya sedekah makan. Mengapa sedekah makan? Karena dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik? Besar pahalanya, mengantarkan masuk surga. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tut'imu ta'am," kamu kasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang itu termasuk amalan yang pahalanya paling banyak. Cuma kata para ulama, kelasnya, levelnya di bawah kasih minum. Minum itu lebih tinggi pahalanya. Kalau kasih makan ini besar pahalanya, seberapa besar? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Ibnu Abi Dunya dalam Al-Ikhwan. Sayyidina Ali berkata, "La'an ajma'a ikhwani ala sha'in aw sha'in ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa u'tiqana samatan." Seandainya aku mengundang makan orang-orang pada satu sok atau dua sok makanan. Satu sok itu nisabnya zakat fitrah, beras 2 kilo 2 on. Kalau 2 sok zakatnya 2 orang 4 kilo setengah. Orang Indonesia itu saudara standarnya 1 kilo cukup dimakan 10 orang. Kalau makanan antara 1 sok dan 2 sok, berarti undangan antara 20 sampai 50 orang. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan antara 20 sampai 50 orang, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak hamba sahaya lalu aku merdekakan.
Artinya apa? Sedekah makan pada orang 20 sampai 50 orang pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Sekarang itu saudara, budak tidak ada. Kalaupun ada, harganya mahal. Seharga apa? Kira-kira seharga Ibnu Faridah. Ternyata sedekah makan 20 orang, 50 orang pahalanya lebih besar daripada sedekah Ibnu Faridah. Besar saudara pahala kasih makan, jangan diremehkan. Dan orang ini kalau senang ngasih makan hatinya lembut, gampang menerima kebaikan. Mengapa begitu? Karena dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, "Anna rajulan yashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi." Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri, gimana caranya agar hati ini menjadi lembut? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Idza aradta ayyalina qalbuk." Kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, fa'amil miskin. Kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Artinya apa? Ngasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Karenanya kalau kita bikin kenduri atau bagi-bagi makanan, pertama niatkan pahalanya untuk almarhum almarhumah orang tua, lalu niatkan Allah memberikan kelembutan hati, lalu diniatkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Caranya begitu nih. Yang kedua, yang juga melembutkan hati, wamsah ra'sal yatim. Kamu juga yang senang mengusap kepala anak yatim. Ini kalau di Nias, tradisi yatim ini bulan apa? Muharram ya. Setahun sekali. 2 kali. Bulan apa? أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام عليك.